Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya adik-adik, Mbak mengganggu aktivitas belajar kalian. Di sini saya dari Prodi Bimbingan Konseling Pendidikan Islam IAIN Madura ingin memberikan sedikit penyuluhan tentang materi kebekaan. Sebenarnya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama kakak Iko Tunia, asal kakak Desa Lembungan, Kecamatan Larangan, Kabupaten Makassar, dan kakak alumni Mataku juga. Baik, ada pun materi yang akan kami bahas pada hari ini, yaitu Teman-temannya dikenalin juga. iya, temanya dulu. Temanya tentang counselor is not school police but student companion, yaitu counselor itu bukan polisi sekolah, tapi lebih ke teman dari siswa. Baik, langsung saja kakak akan memperkenalkan teman kakak lebih dahulu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Rahman. Saya juga dari Bimbingan Konseling Pendidikan Islam semester 3 dan saya alumni dari SMA Negeri 3 Pamekasan. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eni Kusmiati. Saya dari Prodi Bimbingan Konseling Pendidikan Islam semester 3. Saya alumni dari SMA 3 Pamekasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ganesha Nagio Kasarva Garto dari Bimbingan dan Muslim Pendidikan Islam asal Tonojoyo 4, alumni SMA 4 Pamekasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ridwan Ahmad. Alumni saya itu dari Desa Kecil dan Kecamatan. Saya juga sama jurusan pada malam ini untuk jurusan Pendidikan dan Konseling Pendidikan Islam dari Madura. Saya alumni dari SMK N2 Makassar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kakak di sini menyampaikan beberapa materi. Mohon disimak karena nanti sebelum kakak akhiri akan memberikan pertanyaan. Siapa yang bisa menjawab akan kakak kasih hadiah. Bimbingan dan konseling yaitu adalah proses interaksi antara konselor dengan konseling, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam rangka untuk membantu konseli agar dapat mengembangkan potensi dirinya ataupun memecahkan permasalahan yang dihadapinya. Jadi ketika ada kata-kata BK itu adalah polisi sekolah, itu salah besar. Sebenarnya kan kenapa BK disebut dengan polisi sekolah? Karena mungkin banyak kita melihat BK itu misalnya ada anak yang bermasalah mendukung. Sebetulnya itu bukan tugas utama BK. Tugasnya itu yang sebenarnya adalah tugas dari kesiswaan. Namun BK memang ikut serta hanya untuk mendampingi saja seperti itu. Mungkin kalian ketika mendengar misalnya ada yang dipanggil BK, pasti itu apa ya? Di pikirannya tuh pasti ada apa saya dipanggil BK seperti itu kan. Padahal kalau BK itu panggil bukan pas punya masalah seperti itu. Tapi bisa saja ingin berkenalan, mencekam kalau dipanggil BK ya. Padahal sebenarnya itu BK itu mungkin ingin berkenalan, ingin tahu tentang kalian seperti itu. Kalian pun jangan canggung juga untuk pergi ke BK. Kalian bisa menceritakan tentang masalah kalian atau
kalian bingung, misalnya ke BTS, kalian bercerita, Bu, bagaimana saya akan bingung mau masuk perguruan tinggi yang ini, misalnya itu. Kan kalian sudah 12, sebentar lagi mungkin banyak yang akan melanjutkan ke perguruan tinggi kan ya? Ya. Kalian Mau nih, ini nanti cabang. kalian bisa motivasi kayak itu. Misalnya bingung kalian itu mau pilih jurusan apa ya, bisa langsung konsultasi. Kakak pun juga gitu dulu waktu sebelum lulus dari sini bingung mau ngambil jurusan apa, dan kakak itu konsultasi sama begini, dan alhamdulillah sekarang saya masuk ke jurusan BK. Alhamdulillah. Dan semoga kalian menjadi orang-orang sukses. Terus itu lagi, misalnya kalau dulu pas kakak sekolah itu mungkin ada razia HP, apa kan? Boleh bawa HP? Ya. Kalau dulu waktu kakak masih sekolah itu tidak boleh bawa HP, mesti kan itu ada sidang kalau yang bawa HP disitar. Itu kan mesti BK. Sebetulnya itu semua tugas tersebut itu bukan BK. Praktek yang mana itu? Ya, Bukan BK. Ya. BK itu teman sekolah. Ya, kenapa banyak yang berpikiran BK itu menyeramkan, BK itu mencekam, saya takut ke BK gitu ya. Padahal sebetulnya itu BK itu adalah sahabat bagi siswa seperti itu. Jadi jangan canggung untuk berdiri. Mereka ais. Mungkin hanya sedikit dari kakak, karena waktunya dibatasi, maka kakak akan langsung persilakan kepada pemateri selanjutnya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar adik-adik dan bagaimana suasana hati kalian hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Alhamdulillah, semoga kalian terus diberikan kebahagiaan dan kesehatan ya. Amin. Baik, di sini kakak akan membahas tentang sejarah bimbingan konseling di Indonesia. Untuk sejarahnya, awal mulanya itu terbentuk karena adanya kurikulum 1962. Ini sudah mulai dibicarakan. Lalu ini masih belum diresmikan. Dan diresmikannya baru di kurikulum 1975. Dan di kurikulum 1975 ini sudah diberi nama sebelum diberi nama BK juga diberi nama BP. Apakah adik-adik di sini tahu apa itu kepanjangan dari BP? Pak Putri. Yang tahu bisa angkat tangan. Oh iya, BP itu merupakan bimbingan pembukaan. Dan di kurikulum 1975 ini sudah diberlakukan di sekolah-sekolah. Tetapi pemerintah masih saja melakukan revisi kurikulum sehingga terbentuklah kurikulum 1984. Di kurikulum 1984 ini sudah dimasukkan sebuah bimbingan karir di sekolah-sekolah. Lalu ada beberapa revisi juga oleh pemerintahan sehingga terbentuklah juga kurikulum 2001. Di kurikulum 2001 ini perkembangan BK semakin mantap. Tetapi meskipun semakin mantap, pemerintahan melakukan banyak revisi kurikulum sehingga terjadi 4 kali revisi dan tercapailah ke kurikulum 2013. Nah, di kurikulum 2013 ini bimbingan konseling di Indonesia
yang sebelumnya bersifat kuratif atau yang mementingkan atau yang fokus ke kesehatan mental siswa, sekarang sudah bersifat komprehensif dan di mana sekarang bersifat ke perkembangan dan pencapaian siswa. Begitu. Dilihat dari perkembangan sejarah yang ada di Indonesia, ini sudah terjadi selama kurang lebih 41 tahun berkembang di Indonesia. Begitu ya teman-teman? Ya. Mungkin hanya itu yang bisa saya dapat sampaikan tentang sejarah bimbingan konseling di Indonesia. Mohon maaf ketika ada kesalahan dan mohon maaf juga materi yang disampaikan saya itu sedikit. Dan semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Amin ya Allah. Sekian, terima kasih dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang peranan konselor di sekolah atau peranan guru BK di sekolah. Konselor atau guru BK merupakan seorang yang memberikan konseling berupa bantuan pemberian layanan kepada siswa atau konseli, sehingga siswa atau konseli dapat memahami kemampuan diri sendiri dalam memecahkan berbagai masalah yang dihadapinya. Seorang konselor atau guru BK memiliki tanggung jawab untuk mengembangkan potensi diri siswa atau klien, sehingga dia mampu bekerja secara efektif, produktif, dan bisa menjadi pribadi yang mandiri. Di samping itu, tujuan dari konseling adalah agar klien bisa mencapai kehidupan yang berdaya guna untuk keluarga, masyarakat, dan bangsanya. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang ada di pikiran kalian ketika dipanggil guru BK? Ketika kalian dipanggil guru BK itu bukan berarti kalian itu memiliki sebuah masalah, tapi bisa saja guru BK itu akan memberikan sebuah bimbingan untuk kalian. Di sini saya akan menjelaskan tujuan kegiatan konseling di sekolah. Jadi kegiatan konseling itu adalah kegiatan layanan BK, misal mau memberi bimbingan atau memberi layanan untuk menjelaskan masalah. Itu tujuan konseling itu untuk membantu siswa mencapai tugas-tugas perkembangan secara optimal sebagai makhluk Tuhan, sosial dan pribadi. Dan itu peserta didik bisa meraih kebudayaan sebagai individu maupun makhluk sosial. Secara garis besar tujuan bimbingan konseling ada dua bagian, yaitu satu, membantu menanggulangi masalah yang dihadapi individu atau kelompok. Jadi yang pertama ini lebih masuk ke kegiatan konseling, itu kegiatan untuk mengentaskan masalah. Jadi kalau adik-adik itu mempunyai masalah pribadi, semisal putus dengan pacar, lalu dari adik ini akan menerima sebuah solusi bagaimana bisa lagi, itu bisa lagi kita pelajaran dulu. Yang kedua yaitu yang kedua yaitu membantu mengembangkan secara optimal kemampuan dua individu. Jadi kegiatan konseling itu juga ada kegiatan dengan juga guru BK itu membantu adik itu mengembangkan potensi yang
yang dimiliki adik misal adik itu memiliki profesi di bidang matematika. Jadi guru BK di sini untuk menerangkan ini lebih bisa pintar lagi dalam bidang matematika, seperti misal nanti dia akan lomba penyanyi dan semacamnya itu. Dan dari dua jenis yang sudah terkandung tadi itu, pimpinan yang sendiri tersebut secara spesifik bertujuan agar individu atau kelompok itu mengetahui apa yang harus dan akan dilakukan. Jadi secara spesifik yang pertama itu kegiatan konseling ini nanti akhirnya itu akan mengetahui apa yang harus dilakukan, apa yang akan dilakukan misal gitu. Apa yang harus dilakukan semisal ada masalah terus pacar harus melakukan seperti itu akan mau melakukan nanti itu akan belajar lebih giat lagi. Yang kedua yaitu merasa lebih baik dari segala sesuatu yang merasa tidak menyenangkan. Jadi kegiatan konseling ini secara spesifik itu untuk membantu adik-adik semua itu mengentaskan masalah baik tadi, masalah keluarga, masalah sosial, yang tidak mengenakan di hati. Jadi undang-undang di hati itu kita sampaikan semua. Sampai aja. Yang kedua itu dapat memfungsikan potensi yang dimiliki secara maksimal. Seperti yang saya katakan tadi yaitu memfungsikan potensi yang ada dalam diri adik-adik semua, misal potensi dalam bidang matematika, fisika, kimia dan pelajaran yang lainnya. Yang keempat yaitu mencapai sesuatu yang lebih baik karena bersikap positif dan optimistik. Dengan adanya layanan konseling ini, adik-adik itu nanti dibantu untuk bersikap positif dan optimis untuk mencapai tujuan-tujuan yang akan adik capai nanti. Yang terakhir itu dapat hidup lebih efektif dan dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan. Yang terakhir ini, kegiatan konseling ini juga membantu adik-adik untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar. Misal dalam sekolah ini menyesuaikan dengan teman-teman adik, misal teman-temannya itu pintar-pintar, adik menyesuaikan untuk pintar juga seperti itu. Itu saja dapat kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di bangku kuliah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya ingin bertanya kepada Mas ini memang cowok sendiri di sini? Enggak, ada satu lagi tapi sanggup Mas, sanggup. Alhamdulillah. Selamat 3 tahun. Teorinya yang mana Mas? Enggak ada Kak. Alhamdulillah. Saya akan menjelaskan tentang anggapan atau persepsi salah mengenai konselor. Sebenarnya konselor sering dianggap oleh siswa sebagai petugas hukum siswa yang bermasalah, yang dimana siswa sebenarnya itu di NPK atau bimbingan dan konseling itu ialah membantu siswa untuk menyelesaikan masalah dan tertib saat berada di lingkungan sekolah. Tidak itu saja, mereka seseorang yang seperti orang tua kita, sementara kita berada di sekolah. Teman-teman bisa menceritakan masalah kalian kepada mereka. Itu pun jika kalian malu entah bercerita kepada orang tua kalian, bisa menceritakan kepada mereka. Tidak perlu khawatir, mereka memiliki asas kerahasiaan, dan di mana peserta didik tidak perlu khawatir masalahnya akan terbuka. Jadi sebelumnya saya akan bertanya, mengapa mereka sering dianggap polisi sekolah? Karena ya sering. Kenapa mereka sering dianggap polisi sekolah? Karena itu yang nakal. kalau seragam lambat itu kan BK yang bergerak. Untuk kakak sendiri kan itu ada tugas siswaan gitu. Tapi di sini sendiri itu bukan hanya siswaan, tapi lebih banyak BK yang bergerak. Jadi kami menganggapnya sebagai siswa bahwa BK itu yang dari sekolah selain siswaan. Mungkin ini
Karena siswa maupun siswi yang sering bermasalah pasti akan menganggap BK itu sebagai polisi sekolah. Kalau tidak bermasalah, BK itu dianggap biasa saja. Ya. Ya kalau saya dianggap polisi sekolah. Berarti sering masuk BK. Ya, belum. Ada. Dulu hampir kena skor. Jadi saya iya, Mas dendam. Ingin merasakan ruang. Iya, Kak. Baru merasakan. Ya, begini, saya ambil dosa itu bukan BK sebelumnya. Ambil stikers kesehatan. Cuma orang tua mengajukan masuk BK mungkin karena ingin membuka saya atau gimana. Contohnya kalau terlambat tidak mematuhi peraturan dari sekolah pasti BK hanya memberikan peringatan. Namun jika siswa maupun siswi keseringan terlambat maka yang pertama itu hanyalah panggilan orang tua. Yang kedua mungkin mendapat sanksi skor. Yang ketiga bisa dijelaskan di sekolah. Sebelumnya jika kalian bertengkar, bayangkan kalau tidak ada BK apa yang terjadi. Satu balau kan. Nggak di sini ya. Kalau di sini saya lihat tidak mungkin bertengkar karena iya ya bisa jadi Kak. Memang di sini ceweknya bertengkar. Iya, dari apa? Belut kaum hawa. Ya kalau tidak ada BK mungkin masalah pertengkaran tidak akan selesai dan mungkin akan terjadinya gengsi untuk minta maaf. Mungkin hanya itu saja dari saya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kan kayaknya ada yang nanya ya, alasan masuk BK. Ya. Kalau kakak sendiri, mungkin nggak usah angkat sih ya. Menghindari matematika. Iya kakak. Sebenarnya itu semua jurusan itu ada deh, ada pelajaran matematikanya. Cuman kakak itu berpikir kalau masuk BK itu nanti nggak ada pelajaran matematika. Ternyata masih ada di semester 2. Semuanya masih ada, Jol. Iya, sama masih ada. Alasan kakak itu yang pertama, karena menghindari pelajaran matematika gitu. Karena memang benci sekali dari dulu sama matematika. Mungkin kalau kalian kan kumpulan suka banget ya sama matematika. Terus alasan yang kedua, kakak itu suka sekali mendengarkan cerita gitu kan. Sedangkan kan kalau konselor itu biasanya lebih sering untuk mendengarkan cerita dan kakak itu merasa lebih pantas masuk BK. Sebenarnya itu kakak diterima di Unisa jurusan psikologi, tapi tidak diambil. Ya, mana? Sama sih, sama kayak baginya dari matematika. Ya semua mahasiswa. Iya. Ternyata di semester 2 ada statistika yang wah. Masya Allah. Tadi milih bisa gitu. Pribadi sendiri ya. Iya sih sama Wah, sama. sebenarnya. Ben zakat nih. Tapi kan Saya tidak nyanyi. Jauh-jauh. Alasan saya masuk itu yang pertama yang mau melanjutkan kan teknik STM ya itu biaya kan terkendala di biaya. Jadi saya itu masuk BK karena juga menghindari matematika dan juga kayaknya lebih keren, ternyata lebih kuat. Di BK itu kan biasa dari BK itu ada asas yang harus kita itu pegang di atas kerahasiaan, di mana kalau ada yang siswa-siswa perbedaan itu melakukan konseling itu
rahasia datanya KBK itu tidak boleh bocor, hanya yang sudah BK kayak sendiri dan Iya, iya, benar. ada jemput, maka itu yang jadi silakan itu kalau BK itu kerahasiaan dan menyambut kita kadang sana itu kalau isi sesuatu melakukan bisa dikatakan apa ini profesinya bisa dicatat sebagai BK karena BK itu ada organisasinya itu yaitu APKIN, asosiasi dengan konseling desa, itu yang memegang semua BK. Kalau ada yang melakukan itu dan asosiasi yang lain yang digerakkan. Jadi nanti kalau kalian itu melakukan konseling, kalau seluruh BK itu sakit, pasti bakal kita kasih. Masalahnya di sini tuh Kak, ruangan BK-nya nggak ada masih. Kita tuh nyari guru-guru kemana-mana nggak ada Kak gitu. Jadi susah. Memang di lapangan terutama di Madura itu di sekolah kakak sendiri aja yang besar itu pasti ruang untuk konseling juga ada karena kalau konseling itu memang ruangannya itu khusus jadi hanya konsen doang atau kita ada konseling yang kedap suara yang data-data masalah-masalah itu tidak berperan lain ya semoga harapan kami sebagai calon konselor juga pada kita semoga nantinya itu di sekolah itu ada khusus terus sampai jadi kan mungkin dari Mas Iyo ini harapan ini mau sedikit Apapun ya. Kalau saya sama tadi mungkin dari orang tua ingin mengubah saya menjadi nakal dan tidak nakal, yang asal kelucuran menjadi tidak kelucuran. Yang kedua, saya tidak menyukai matematika. Kenapa Kak kalau nggak suka matematika pilih agak PAI gitu? PAI lebih susah deh. Lebih susah. Lebih itu lebih gampangin BK gitu. Ya ini harus nyari hadis-hadis deh. sebenarnya ini deh untuk jurusan itu ada kelebihan dan Ya. kalau bagi siswa yang memang sedang matematika dia itu kuliah di jurusan akuntansi dia itu senang karena sesuai dengan potensinya. Kalau yang memang pintar bahasa Inggris itu di jurusan akuntansi itu Sebetulnya kita tuh BK ada sebenarnya juga. Nanti itu pas semester agak akhir ada praktek suruh nyari, mohon maaf, orang kurang waras. Iya itu tuh di wawancarai seperti itu. Observasi bagaimana itu orang Oh, dalam barusan kayaknya ada yang nanya, tapi dia masih mana nih? iya Ya, silakan. udah waktunya tuh kalau memang Ya, artinya agak sampai jam berapa Kak? sampai jam 10. Cara balik kan. Oh iya. Gini saya mau nanya kayak gini. Kan semua siswa yang ada di sekolah itu kan biasanya tidak semuanya berani untuk melapor ke BK. Sedangkan tujuan BK sendiri adalah untuk menuntaskan masalah-masalah yang ada di sekolah. Nah, bagaimana cara masalah-masalah di sekolah masalah-masalah siswa Pribadi pun gitu. Nah, terus bagaimana cara seorang BK itu apa ya, lebih dekat kepada sang siswa ketika siswa itu tidak percaya atau bahkan perspektifnya tentang BK itu jelek gitu. gini memang tadi guru BK itu berat. Saya katakan guru BK itu seperti nabi karena memang harus kreativitas. Jadi setiap guru BK itu ada punya cara tersendiri untuk lebih dekat dengan siswa, lebih membuat si siswa ini percaya gitu. Nanti itu kalau yang BK itu ada dengan siswanya. Kalau kakak sendiri itu masih dalam tahap pengenalan karena masih semester 3.
Nanti kalau sudah terima itu lebih ke praktek lagi. Membuat percaya terhadap itu gimana caranya? Ya mau menambahkannya, kakak juga belajar dari dosen kakak kalau misalnya ada orang konseling atau siswa yang tidak mempunyai kepercayaan kepada kita, biasanya itu kita itu mengadakan seperti apa ya, kalau saya dulu waktu sekolah itu dipanggil satu-satu dan apa ya, istilahnya tuh BK itu berkenalan dan sedikit demi sedikit menanyakan tentang apa gitu, gimana kayak mancing gitu, gimana caranya agar anak ini cerita gitu. Terima kasih Kak. Mungkin hanya sekian dari kakak karena waktunya sudah mau habis. Terima kasih atas partisipasinya dan terima kasih juga karena kalian mau kondusif di kelas ini. Jika ada kesalahan dari kami mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tutornya ada? Panggilnya? Ada. Mau kasih Ini kelas ya. Makasih. ya dibagi-bagi. Nanti dengan